Nah, seperti yang kita tahu bahwa di lingkungan Teacher College ini banyak sekali mahasiswa dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, apakah latar kebudayaan yang berbeda-beda ini akan mempengaruhi seseorang tersebut dalam kemampuannya berbahasa Indonesia? Oleh sebab itu, mari kita simak video percakapan berikut ini agar kita dapat mengetahui sejauh mana pengaruh dari lingkungan kebudayaan mahasiswa terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Halo Indah. Hai Kak. Kamu dari daerah mana sih? Terus kamu suku apa? Oke, aku dari daerah Toba, suku Batak Toba. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu biasanya menggunakan bahasa Batak di dalam keluargamu atau gimana? Oke, jadi biasanya itu aku menggunakan mix bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Tergantung sama siapa aku ngomong. Gitu, Kak. Oh gitu, oke. Gimana sih pendapat kamu tentang pentingnya mempertahankan penggunaan bahasa ibu kamu? Oke, jadi mempertahankan bahasa ibu menurut aku itu sangat penting karena sejak lahir kan aku sudah diajarkan bahasa Batak. Karena aku dari Batak berarti bahasa sehari-hari itu adalah bahasa Batak. Tapi tergantung konteksnya dengan siapa kita berbicara bahasa Batak itu. Ya kali kita berbicara bahasa Batak dengan orang yang nggak ngerti bahasa Batak. Jadi pergunakanlah bahasa Batak itu dengan baik kepada orang yang mengerti bahasa tersebut. Jadi jangan menggunakan bahasa Batak ke orang yang nggak sama sekali ngerti gitu. Jadi kamu mix lah ya, campuran antara kamu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Batak sesuai konteksnya. Nah, bagaimana dengan bahasa asing? Apakah kamu pernah menggunakan atau belajar bahasa asing itu? Gimana penggunaannya dalam sehari-hari? Oke, jadi dulu itu aku pernah ikut bimbel bahasa Inggris. Terus tapi dalam kehidupanku sehari-hari aku nggak menggunakan bahasa Inggris itu. Tergantung aku berbicara dengan siapa gitu. Kalau di sekolah palingan aku pakai bahasa Inggris itu kalau hari Rabu karena kami diwajibkan menggunakan bahasa Inggris gitu. Terus juga kalau di rumah aku nggak pakai bahasa Inggris karena orang-orang di rumah aku nggak ngerti bahasa Inggris gitu, makanya aku pakai bahasa Inggris kalau mereka nggak ngerti. Tapi kalau di tempat lesku aku speak English karena emang diwajibkan pakai bahasa Inggris gitu. Terus gimana kamu melihat pentingnya mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris tadi, dalam situasi global saat ini? Oke, sebenarnya menggunakan belajar bahasa Inggris itu penting karena bahasa Inggris itu sekarang sudah menjadi bahasa internasional gitu. Apalagi saat ini di masa-masa zaman sekarang penggunaan bahasa Inggris itu sangat penting, apalagi kita sekarang ini kan berkuliah kan, banyak materi-materi bahasa Inggris yang kita harus tahu gitu, mentranslatekan bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia supaya kita mengerti materi tersebut. Terus juga penggunaan bahasa Inggris itu sangat penting dikuasai karena jika kita juga bertemu atau berbincang-bincang atau melakukan komunikasi dengan orang lain atau kita berjumpa dengan orang lain di luar sana, kita bisa saling berkomunikasi gitu dengan orang tersebut. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, gimana kita bisa menambah relasi juga bisa dengan orang asing gitu. Jadi penggunaan bahasa Inggris itu sangat penting di zaman globalisasi sekarang ini. Mantap sekali. Jadi intinya kita baik untuk belajar bahasa asing, juga mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, juga penting mempertahankan bahasa ibu kita sendiri. Baiklah, terima kasih Indah untuk kesediaannya. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Heples Nagia, saya berasal dari Nias, Kecamatan Nidanugrowo, Desa Tumbewebu. Suku saya suku Nias. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa bahasa yang Anda gunakan sehari-hari di rumah atau dengan keluarga Anda? Oke, bahasa sehari-hari yang saya gunakan dengan keluarga saya itu tentunya bahasa suku kami sendiri, yaitu bahasa Nias. Bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mempertahankan penggunaan bahasa ibu Anda? Menurut saya sendiri sih, mengapa penting sekali
Mengapa penting sekali menjaga atau mempertahankan penggunaan bahasa daerah? Karena terutama dulu di lingkungan saya itu orang-orangnya cuman bisa bahasa daerah. Jadi mereka masih kurang dalam berbahasa Indonesia. Jadi sangat penting sekali dalam membudidayakan bahasa Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari? Oke, pengalaman saya ketika menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, tentunya karena kedua orang tua saya dulu bisa berbahasa Indonesia, jadi kalau kami mengadakan komunikasi dengan bahasa Indonesia jadi lancar saja. Namun ada kendala dengan tetangga-tetangga saya yang masih belum kurang bisa berbahasa Indonesia, jadi masih ada kendala. Lalu, apakah Anda pernah menggunakan atau belajar bahasa asing? Terus bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau penggunaan bahasa asing sih, saya sudah belajar pas waktu SMP dan SMA, yaitu bahasa Inggris. Nah, penggunaannya dalam kehidupan saya sehari-hari, saya sendiri masih belum menggunakan bahasa asing dalam kehidupan saya sehari-hari. Lalu, bagaimana Anda melihat pentingnya mempelajari bahasa asing di tengah era globalisasi? Menurut saya sih, apalagi berada di sini, jadi bahasa asing itu sangat penting, terutama dalam era global ini. Lagi orang-orang di sini lebih suka berbicara bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Oke, terima kasih banyak Yanti atas diskusinya. Halo, Shalom. Shalom. Oke, mungkin boleh perkenalkan nama kamu dan juga asal daerahnya dari mana? Jadi namaku Angel, asal dari Makassar. Oke, mungkin langsung ke pertanyaannya ya. Yang pertama itu, apa bahasa yang Anda gunakan sehari-hari di rumah atau dengan keluarga Anda? Jadi di keluargaku itu kami sering pakai bahasa Makassar. Selain bahasa Makassar, itu sering Kak juga pakai bahasa Indonesia. Tapi kami di rumah lebih sering pakai bahasa Makassar dan logatnya juga pakai bahasa Makassar. Oke. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mempertahankan penggunaan bahasa ibu Anda? Sebenarnya bahasa ibu di rumah kami itu bahasa Indonesia, tapi karena lebih dominasi pakai bahasa Makassar, jadi kami di rumah itu pakai bahasa Makassar dan logatnya benar-benar kental bahasa Makassar. Jadi pas pindah ke sini itu benar-benar beda langsung bahasanya gitu. Dan sebenarnya memang penting sih untuk mempertahankan bahasa ibu. Soalnya kan saya dari Makassar, jadi harus tetap pegang dari daerah sendiri gitu. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari? Sebenarnya bahasa Indonesia itu susah sekali buat saya yang asli orang Makassar karena banyak sekali bedanya toh. Terus karena banyak perbedaan kata, terus nadanya yang lebih kesan lembut, sedangkan orang Makassar itu agak sedikit kasar. Jadi untuk sesuaikan dan bahasa Indonesia itu susah sekali pas sudah tinggal di sini. Oke, selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan atau belajar bahasa asing dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya tuh selain bahasa Makassar, bahasa Indonesia, bahasa asing yang saya selalu pelajari itu bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Tapi karena sekolah Kak di sekolah lumayan elit, sekolah yayasan, itu bahasa Inggris selalu dipakai di situ. Jadi kadang-kadang bahasa Inggris tuh kami campurkan lagi dengan logat Makassar, jadi kurang cocok. Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat pentingnya mempelajari bahasa asing dalam situasi global saat ini? Karena masuk Miki ini di era globalisasi, lebih maju Miki sekarang, jadi untuk mempertahankan segala sesuatu dengan baik harus bisa menguasai bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Di sekolah-sekolah sekarang ini bahasa Inggris itu jadi salah satu bahasa yang penting untuk dipakai. Terus bahasa Inggris juga bisa memperkuat relasi kita mungkin dan orang lain, khususnya untuk orang-orang yang dari luar negeri gitu. Oke, sudah cukup? Cukup. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Berdasarkan beberapa video wawancara yang telah dilakukan oleh ketiga rekan, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari masing-masing narasumber. Perbedaan tersebut terletak pada ciri khas masing-masing dalam berbahasa. Hal ini tercermin dari dialek masing-masing yang mewakili dialek dari suku mereka. Hal ini juga dapat dilihat dari yang pertama, nada bicara, di mana terdapat narasumber yang cenderung memiliki nada bicara yang halus dan juga ada narasumber yang
cenderung memiliki nada bicara yang tegas. Hal ini tentu tidak luput dari ciri khas bahasa ibu mereka dalam berbicara. Kemudian, perbedaan juga terletak pada beberapa pengucapan fonem bahasa Indonesia, di mana masing-masing dari mereka masih cenderung terikat dengan pengucapan fonem yang sesuai dengan bahasa ibu mereka dan kurang tepat jika menyesuaikan dengan pengucapan fonem dalam bahasa Indonesia. Namun, kesamaan di antara mereka terdapat dalam urgensi berbahasa asing. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang berbeda serta kemampuan yang berbeda dalam menguasai bahasa asing, tetapi masing-masing dari mereka sama-sama dituntut oleh urgensi menguasai bahasa asing karena mereka sudah berada di lingkungan yang sama dan juga berada dalam bidang studi yang sama. Namun, tentunya latar belakang penguasaan bahasa asing dari masing-masing narasumber mempengaruhi cara mereka berbahasa. Contohnya saja ketika mereka menjawab pertanyaan dari ketiga rekan. Ada yang cenderung tidak menggunakan bahasa asing dalam menjawab pertanyaan, tetapi ada juga yang intensitas penggunaan istilah asingnya lebih tinggi daripada narasumber yang sebelumnya tidak begitu intens atau tidak begitu menguasai bahasa asing. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa cara berbahasa seseorang tentunya tidak terlepas dari ciri khas bahasa ibu mereka dan juga dari penguasaan bahasa yang telah mereka miliki. Demikian.